Di video kali ini, saya akan membahas tentang teori humanistik dan contoh penerapannya dalam pembelajaran sekolah dasar. Nah, sebelum saya lanjut ke video penjelasan, izinkan saya perkenalan diri terlebih dahulu ya, karena kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Retno Dwi Haryanto dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi S1 PGSD. Apa sih teori belajar itu? Teori belajar adalah serangkaian penjelasan tentang bagaimana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku melalui proses belajar. Ada beberapa teori belajar yang berbeda, termasuk teori belajar behavioristik, kognitif, humanistik, dan lain sebagainya. Di sini saya akan membahas tentang teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik berfokus pada aspek psikologis dan emosional individu dalam proses belajar. Dalam konteks pendidikan, pendekatan humanistik mendorong penghargaan, penerimaan, dan pengakuan terhadap kebutuhan siswa, serta memberikan ruang bagi siswa untuk mengontrol dan mengarahkan belajar mereka sendiri. Berdasarkan teori Abraham Maslow, teori humanistik ini lebih mengedepankan motivasi untuk mengembangkan potensi peserta didik secara penuh. Sedangkan, menurut Carl Rogers, teori humanistik membahas tentang belajar dan pembelajaran. Nah, di sini kita akan membahas kekurangan teori humanistik terlebih dahulu. Yang pertama, tenaga pengajar sebagai fasilitator memiliki peran yang minim. Yang kedua, pendekatan belajar humanistik sulit diterapkan dalam pembelajaran praktis. Yang ketiga, terdapat perbedaan signifikan antara murid satu dengan yang lainnya sehingga dapat memunculkan kesenjangan. Nah, di slide sebelumnya kita membahas kekurangan teori humanistik ya. Sekarang kita membahas kelebihan teori humanistik. Yang pertama, membantu membentuk kepribadian positif dan hati nurani. Yang kedua, meningkatkan kreativitas individu. Yang ketiga, membentuk pola pikir cerdas dan sikap positif. Dan yang terakhir keempat adalah menghadirkan pengalaman belajar yang baru dan menarik. Nah, untuk contoh penerapannya dalam pembelajaran sekolah dasar, menurut teori Abraham Maslow adalah seorang siswa yang merasa lapar dan kehausan tidak akan bisa fokus pada belajar hingga kebutuhan fisiknya terpenuhi. Jadi, kita sebagai guru juga harus paham dan tahu kenapa siswa ini jadi murung, kenapa siswa ini jadi malas-malasan. Mungkin karena mereka merasa lapar dan merasa kehausan. Untuk cara mengatasinya, mungkin kalau kehausan, kita bisa memperbolehkan mereka membawa minuman dari rumah atau memberikan minuman kita, tapi untuk makanan tidak dulu ya. Nah, untuk contoh penerapannya dalam pembelajaran sekolah dasar, menurut teori Carl Rogers adalah seorang siswa yang mendapatkan pujian dan penghargaan dari guru dan teman sekelasnya atas prestasi akademiknya akan merasa lebih termotivasi untuk terus belajar dan mencapai hasil yang lebih baik.